Assalamualaikum, Kang Fajar. Waalaikumsalam. Kumaha sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, Ketua Karang Taruna kita, Kelurahan Margasuka ya. Ya, Kelurahan Margasuka. Kemana aja Kang Fajar? Terakhir kita ketemu di Tahun baru. akhir tahun Ya, ya. akhir tahun ya, tahun baru. Sekarang udah Maret nih. Apa aja kegiatannya? Kemarin kegiatan ya sibuk ngerancang untuk berjualan biasa. Oh, gitu bisnis Ya, bisnis ya, bisnis. bisnis ya. Bisnis. Tapi sehat ya Kang. Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sih. Kemarin sempat Sempat ada drop. sedang Nah, Emang cuaca kan nggak benar ya, nih, lagi cuaca nggak gak benar benar. nih. Kegiatan Januari itu kebanyakan kita ke kecamatan. Terakhir itu kita kegiatan sounding ke DPRD Kota Bandung. Oh ya. Ya, untuk ngeinin program Wow. dan meminta janji wali kota. Wow. Oke, bentar. Dalam ada janji wali kota ya untuk Iya. Karang Taruna. Untuk LKK, bukan Oh, untuk LKK. LKK Lembaga Lembaga Kerja Kelurahan. Kerja Kelurahan. Salah Ya. satunya kan Salah satunya Karang Taruna, LPM, PKK, sama RW. Oh, satu lagi Posyandu. itu janji Kota Madya, Janji kota wali kota. wali kota yang baru Ya, janji maksudnya. wali kota yang baru. Oh, punya janji dia. Punya janji. Oke, sebelum ke situ ya. Ya. Sebelum ke situ saya nanti ngobrol-ngobrol dalam tentang janji-janji wali kota nih. Akan di Karta khususnya di Kelurahan Margasuka udah berapa lama Kang? Kalau saya di 2014. Sekarang udah 2024, 25 loh. Berarti udah lebih dari 10 tahun. Iya. 2 periode artinya. Kalau saya itu baru menjabat 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oh, tapi jadi kader kelurahan itu Iya, kurang dari- lebih 10 tahun, 11 tahun lah ya. Iya, dari 2014 yang mulai masuk. Sebelum masuk ke ketua nih 11 tahun di Kelurahan Margasuka atau di lokal dulu di Awalnya itu di 2012-2013 saya di unit dulu. unit itu artinya Di KRW-an. ke-RW-an. Ya, setelah di KRW-an, ketua Karang Taruna Kelurahan dulu itu di RW saya. RW 7. Oh, Ngajak, Jar kita main di kelurahan. oke. Di 2014 baru main di kelurahan. Kita jadi anggota kelurahan di bidang olahraga waktu itu. Oh, jadi bidang gitu ya, Ya, masuk ke bidang. kader dan bidang olahraga pada Bidang saat olahraga itu. waktu itu. Waktu di RW 7, RW 7 menjabat sebagai ketua unit. ketua unit. Ya, Oh, selama 1 periode full. 2. Wow. Ya. Gimana itu Kang? Wareg sih kan nanti di ngobrol lokal ya aja, ngobrol Ya. lokal heula waktu Ya, di ya. RW 7. Akang tentunya ketika menjadi ketua unit RW 02 RW 07 ke Karang Taruna, itu artinya kan pemimpin pemuda pada saat itu. Iya, pada saat Kumaha Kang caritana. Iya. untuk sekelas unit gampang-gampang susah. Gampang nah. Ya, kita kenal Iya ya. dari RT 1 sampai RT 6 kalau di RW 7. 6 RT ya, RW 6 7. RT. Kita banyak kenalan di sana. Heeh. Ada yang dekat, jadi untuk ngumpulinnya itu gak terlalu sulit. Iya iya iya. Tapi untuk mempertahankan kumpulan itu yang sulit. Kenapa ya? Mungkin pertama generasi saya udah jarang. Mereka lebih fokus ke pekerjaan. Oke. Ya. Tapi waktu itu waktu itu saya sekolah. Masih 2014 itu baru mau lulus SMA. Lulus SMA, Ya. ente udah jadi ketua Karang Taruna. Ya, waktu 2014 Keren. itu mau lulus baru lulus SMA. Dan kadang kita ngambilnya pasti gak terlalu jauh dari kita. SMP, Generasinya tuh, ya. SMP emang yang anak-anak yang emang suka main. Kalau untuk di unit nyarinya emang yang suka main, suka nongkrong, tahap-tahap itu. Tapi kalau kelurahan beda lagi tahapnya. Emang pemikirannya lebih luas kalau di kelurahan. Jadi kalau di wilayah bisa dibilang nggak bahwasannya di wilayah itu lebih kepada pemberdayaan aja gitu. Iya, lebih kepada bahwa pemuda itu emang aspek yang harus terus didorong untuk perkembangan di wilayah. Gitu. Sekarang kan udah banyak pemuda-pemuda yang kalau saya lihat emang lebih dekat ke orang katakannya introvert.
kalau sekarang. Iya ya, charging Ya, di mah. yang penting ada HP, ada kuota atau wifi, udah dia akan bertahan di rumah dari pagi sampai malam. Itu zaman ente di wilayah itu udah Udah ada. kendala itu udah. Ada. Ente tuh Gen Z ya masuknya ya atau enggak. milenial? Milenial. Oh milenial. Dan ente langsung istilahnya ngadepin yang namanya kendala itu ya? Iya, sudah ada kendala itu yang diem aja. Ada saya mah gak suka kemana-mana. Aduh, gimana ya, walaupun kita undangan sudah sebar. Misalnya kita undangan sebar 100, 30-40 yang itu masih mending loh. Kalau misalnya dibilang ya 30 dari 134 40% artinya hadir. Tapi memang apa ya, Gen Z itu sepertinya kalau kasarnya saya ngelihatnya kok kayak nggak peduli aja udah. Ya, mereka mungkin suka sering baca-baca kada bersifat bodoh amat, kada ada buku yang bagaimana caranya bersifat bodoh amat. Tapi kalau emang kita masuknya ke Karang Taruna itu gak bisa. Nggak bisa karena begitu kan ya. kita Karang Taruna itu organisasi sosial yang langsung berdekatan dengan masyarakat. Iya. Dan itu memang istilahnya tuh titipan negara lagi ya. Iya, soalnya kita juga kan ada Permensosnya. Iya. Dari ya peraturan dari Menteri Sosial ada atau peraturan nomor 25 tahun 2000 berapa 25 ya? 2019 kalau nggak salah itu. Dan sekarang ada di Perwal. Peraturan wali kota. Oke. Jadi kita juga udah dipantau itu dari atas. Dari Permensos, dari menterinya juga udah ada aturan tentang terkait Karang Taruna. Bahwa emang kepemudaan itu emang harus didukung. Iya, tapi gini bro, tadi ente bilang bahwasannya memang kendala terbesar adalah generasi sekarang, terutama muda, itu lebih kebanyakan introvert ya. Iya. Introvert dan memang mereka lebih nyaman, artinya udah aja mending menyendiri lah orangnya, main jajet gitu segala macam. Dan ente jalanin di wilayah itu 2 tahun, 2 periode. Sorry. Berapa tahun sih satu periode? Kalau itu mah kalau kemarin mah cuma setahun. Oh, setahun. Ya, soalnya kan kita ketidakaktifan Karang Taruna waktu itu. Jadi ya udah jalan aja dulu. Oke. Nanti tahun depan ada pemilihan lagi. Jalan aja dulu. Ya, pas terakhir ada pemilihan lagi, jadi lagi, lalu diangkat ke kelurahan, diajak ke kelurahan. Sebentar, sebelum ke kelurahan nih, di wilayah ente sudah artinya sudah bertahun-tahun lah ya, udah bertahun-tahun dan memang kendala itu sangat kental ya. Itu gimana yang ente rasakan selama ente dipercaya di wilayah untuk memimpin Karang Taruna? Apa akhirnya yang ente capai? Untuk akhirnya saya emang bisa berinteraksi dengan banyak orang, dengan banyaknya sifat, dan banyaknya intonasi yang berbeda. Kadang Gen Z itu kan kalau sekarang soft spoken. Ya, kalau sekarang kan sama gak suka dibentak-bentak, gak suka nada tinggi. Kan sekarang orang-orang emang ada yang berbicaranya dengan nada tinggi, ada yang emang nadanya rendah. Dan emang misalnya berkomunikasi dengan orang ini harus seperti ini, harus lembut. Dengan itu harus sedikit kita menaikkan intonasi kita. Nah, tapi kalau dilihat sekarang Gen Z sekarang gak berpikir ke sana. Gitu. Jadi harus pelan ngobrol sama mereka. Gitu ya. Oh, memang begitu ya. Jadi ternyata generasi sekarang itu punya karakter khas. Dari sisi komunikasi. Ya, dari sisi komunikasi. Oh, jadi soft spoken masuknya? Iya, sekarang kan lagi booming soft spoken, mencari cowok yang soft spoken. Aduh, edan. Ya, makanya sekarang kan banyak dari tontonan menurut saya itu. Tontonan ya? Ya, dari tontonan sosial media, apalah trending. Nah, sementara gitu. Kita kan berpatok kepada peraturan tadi ya, Kemensos yang mana sebetulnya bisa diartikan secara undang-undang bahwa Karang Taruna adalah memegang peranan penting buat berbangsa dan bernegara. Ya. Nah, ini yang berat, bro. Kan ente sementara generasi sekarang itu generasi yang berkarakter soft spoken. Ya,
Gimana untuk akhirnya ente sebagai ketua Karang Taruna dan akhirnya menggiring mereka untuk berperan sebagai patriot bangsa kebangsaan gitu. Pertama ya kita memahami dulu keinginan mereka. Setelah itu setelah mereka ikut ke kita liatin realitanya seperti apa. Bahwa emang kita ngobrol atau berbicara dengan seseorang itu memiliki karakter-karakter masing-masing. Iya. Ya. Dan saya ajarkan bahwa saya kan sekarang suka keliling. Ke sini akrab, ke sini akrab. Saya bilang bahwa Karang Taruna itu organisasi sosial. Kalau kata pepatah Sunda, pindah cai pindah tampian. Pindah tampian. Saya di RW 7 emang komunikasi seperti ini dengan anak-anaknya yang berkarakter seperti ini. Saya datang ke RW 2, tidak beda jauh, paling ada beberapa yang berbeda karakter. Nah, kita harus memahami seperti itu dari gerak-geriknya, ini kenapa ini anak, kan seperti itu. Dan kalau kita dipinta bantuan, kita juga jangan memilih, jangan like and dislike. Kita membantu seseorang itu bukan karena suka dan tidak suka. Kita bantu ya bantu kalau kita bisa. Kita sekarang kan ada program advokasi ke rumah sakit dari Karang Taruna kecamatan. Otomatis kita harus bisa melihat, oh ini sedang membutuhkan, kita bantu. Jangan antepkeun karena orang tersuka jadi antepnya nggak bisa seperti bisa itu. Gitu. Karena kita organisasi sosial gitu. Sosial ya. Dan kalau saja boleh sekarang langsung kepada peran dari Karang Taruna untuk bangsa dan negara itu apa aja, dari selain sosial itu apa aja sih? Ekonomi juga berperan. Ekonomi berperan. Kita juga kan di dalam program itu ada web usaha ekonomi produktif. Walaupun kita belum jalan karena kan belum menemukan orang-orang yang emang bisa memberikan kita program, dan bertahan dan kembali lagi ke anak-anaknya, karakter anak-anak. Iya, anak-anaknya apakah emang dia mau dari nol? Karena kan kalau kita berbicara bisnis itu kita bukan melihat keuntungan, proses. Pasti saya berbisnis waktu itu ya pernah lah rugi awal. Awal pasti rugi dari kita sering banyak beriklan, tapi pendapatan kita dengan kalah sama iklan gitu. Iya. Bakar duit istilahnya. Awalnya kita beriklan untuk pertama kita tarik dulu konsumen. Kalau konsumen sudah bertahan, kita gak perlu beriklan, dia bakal balik lagi. Itu tadi di ekonomi ya. Terus apa lagi peran Karang Taruna nih? Di keagamaan kita ada, di keagamaan. Jadi di Karang Taruna kreatif itu ada agamis. Kreatif, agamis. Ya, ada Karang Taruna. Ada Karang Taruna kita itu namanya kreatif. Kreatif, Karang Taruna, entrepreneur, agamis. Nah, kita juga kan waktu dulu emang enak bisa ngajak, yuk kita ngaji. Waktu itu saya ngajak sama mantan ketua Karang Taruna dulu, kita ngaji di RW 07. Sekarang banyak kesibukan mungkin ya. Dan sulitnya menarik kembali gen Z yang baru, anak-anak yang baru untuk bergabung kembali ke Karang Taruna. Jadi kalau misalnya kita ngumpul, kebanyakan itu aja dulu. Ngumpul itu lagi. Tapi itu harus kita pertahankan dulu. Kita pertahankan. Sok kalau ada yang mau gabung silahkan, karena Karang Taruna itu sifatnya terbuka. Tapi kebanyakan ya kalau gak ada kenalan di Karang Taruna kelurahan, orang itu gak akan datang. Jadi emang harus ditarik dulu. Kenapa? Unit itu berperan untuk bertahannya Karang Taruna kelurahan, karena ya kita ngambil anggota-anggotanya di unit. Dan kalau misalnya di unitnya emang gak aktif nih di kelurahan, terus kita cara mengajak mungkin lewat RW. RW bilang ke kepemudaan. Pemuda itu pasti bingung. Saya gak ada temen di sini. Gitu. Di sana gak ada yang kenal. Tapi kalau udah ada yang ada di kelurahan kenal, pasti sok ajak aja. Kita sifatnya terbuka. Ya kita sedang menggunakan cara itu. Sekarang. Jadi mempertahankan yang lama agar mereka bergerilya untuk mengambil
Iya. pemuda-pemuda yang memiliki potensi untuk ikut ke kita ke Karang Taruna Kelurahan. Ya, artinya dasarnya saja Karang Taruna ini berperan juga dengan titik kebinekaan ya, titik kebinekaan, perbedaan karakter, perbedaan segala macam. Dan ujung-ujungnya di dasar aja kita sudah harus punya potensi untuk menguatkan persatuan ya. Iya. Ya, Gitu ya. menyatukan paham itu yang lebih sulit. Hmm. Ya perdebatan di atas meja emang lebih enak. Kita emang dari dulu belajar kalau sudah debat sudah selesai. Debat keluar ya kita kembali seperti ngobrol seperti biasa. Ya. Ya saya terapkan itu. Jadi silahkan aja berbicara kalau sedang rapat. Jangan takut untuk berbicara. Ekspresikan aja gitu ya. Ekspresikan aja. Kenapa? Itu juga bisa jadi patokan kita. Misalnya saya lah sebagai yang udah lama mungkin. Untuk sekarang dari anggota saya yang paling lama untuk sekarangnya. Iya. Ya. Untuk menjadi patokan saya untuk ini cara memahami mereka seperti apa, program yang emang mereka senangi seperti apa. Kegiatan-kegiatan. Makanya kemarin rapat terakhir kemarin rapat sok mau kegiatan apa, mang ini excited tentang kegiatannya. Ya udah kita akan ajukan kegiatan itu seperti pelatihan, sosialisasi. Saya akan ajukan itu. Nah nanti kedepannya mungkin mereka bisa mengajak yang lain dengan program-program yang emang mereka senangi. Tapi kesulitan sekarang itu ya emang kita berfokusnya pada anggaran kelurahan. Ya, gimana di ACC-nya Oh gitu. program kita. Nah tadi kalian kalau ngomongin masalah kesenangan ya, kesenangan yang tentunya harus kita sesuaikan program Karang Taruna dan apa sih yang disenangi oleh generasi sekarang? Sebetulnya generasi sekarang lebih menyenangi apa sih? Kalau sekarang sih generasi sekarang gimana bestinya sekarang. Oh gitu. Jadi kebanyakan sekarang itu gak bisa gak bisa ada keinginan sendiri. Oh. Kalau sekarang. Jadi artinya kesadaran berbangsa dan bernegaranya ini kayaknya lemah banget ya. Ya harus dipancing untuk sekarang. Untuk sekarang itu mereka harus dipancing. Apa langkah pancing aja seperti apa contohnya, Bro? Sok kalau saya kan sok atuh. Gak ada yang bisa nih. Keluarkan aja pikirannya. Nanti konsepnya seperti apa? Nanti saya pantau. Ya walaupun misalnya ada yang ngeyel dikasih tahu harus A, dia lakuin silahkan. Asal sesuai dengan jalur yang emang mereka tuju. Seperti itu. Ya berbicara tentang kesenangan ya mereka pasti banyak kesenangan. Iya. Tapi sulit mengekspresikan. Nah, makanya sok apa aja kemarin juga saya udah tanya, sok mau program apa aja. Sok sebut aja. Diem. Ada beberapa. Terakhir kan udah beres nih. Ditutup dengan sok kalau mau ada program yang emang terpikirkan, langsung aja WA sekretaris. Biar sekretaris yang catat. Takutnya ya emang dia lagi bingung, segan barangkali ya. Atau gimana. Ya udah nanti langsung chat aja ke sekretaris terkait program apa yang mau diadakan. Gitu. Oke. Ini sekarang kita bicara di kelurahan ente dan sekarang menjabat juga sebagai ketua ya. Itu biasanya setiap tahun dilakukan rapat program. Untuk rapat awal emang kita kalau dulu pas ada PIPPK pasti kita dikasih kegiatan selama 1 tahun. Kegiatan wajib dari kegiatan yang harus ada di Karang Taruna Kelurahan waktu ada program PIPPK, program inovasi. PIPK apa? PIPPK. Apa tuh? Program inovasi pembangunan. Itu jadi pemerintah yang mengusulkan programnya apa saja waktu itu, Bro? Kalau kita lebih ke pelatihan dan sosialisasi. Seperti itu. Ada yang lain mungkin yang di lembaga lain. Soalnya yang dapat lembaga itu Karang Taruna LPM PKK RW. Itu waktu dulu itu 100 juta. Oke, jadi waktu itu ente rekrut para pemuda untuk lakukan pelatihan. Ya. Siapa yang menjadi mentor atau trainer pelatihannya? Ya kita cari orang yang bersertifikasi. Oh, apa saja biasanya bidang pelatihannya itu?
Biasa kalau kita lebih ke manajemen marketing, Oh, leadership gitu. leadership, Oh. tentang hukum, sosialis tentang hukum, Oh, atau advokat tadi ya. advokasi, atau pemeriksaan, sosialisasi narkoba HIV beserta pemeriksaan. Waktu itu pernah, dikarenakan ya emang banyak isu-isu terkait HIV yang meningkat di Kota Bandung. Ya, kita adakan terkait sosialisasi narkoba dan HIV. Oh, Pengecekan juga terkait ya. anak-anak semua dicek HIV. Alhamdulillah untuk anak-anak yang Iya. dicek negatif semua. Ya, saya sedikit sharing ya, Bro. Saya ini sebetulnya memang orang yang suka lintas generasi. Artinya saya sampai saat ini selalu berkaitan dengan lintas generasi. Saya aktif juga di kepecinta alaman, ya. Terus saya juga aktif di rescue. Terus saya juga punya relasi sampai ke pemadam kebakaran segala macam. Dan itu rata-rata generasinya generasi muda. Mungkin salah satunya ketika saya sekarang nih berdampingan dengan ente sebagai Karang Taruna, sepertinya pelatihan yang sifatnya profesional yang saya udah geluti, ini juga kayaknya perlu di generasi muda yang ada di wilayah sampai level kelurahan dapat gitu ya, terutama leadership kepemimpinan. Pemimpinan. Karena yang kita lawan itu adalah tadi kebiasaan jajet yang sangat kental itu tadi. Sementara beda dengan zaman saya dulu, jajet nggak ada gitu kan. Ya. Jadi lebih banyak aktivitas di luar dan kebersamaannya lebih kental gitu. Sementara sekarang itu susah. Itu sudah dilakukan, Bro. Terutama di Kelurahan Margasuka. Ya, untuk pelatihan kalau pelatihan seperti kayak tadi penyelamatan, kita untuk sekarang juga udah masuk itu program Tagana. Pelatihan pelatihan dari Tagana. Sudah ngobrol sama Tagananya, sama yang emang udah masuk anggota Tagana. Ketua Karang Taruna Kecamatan itu masuk ke dalam Tagana. Tanggap bencana. Ya, jadi kita udah ngobrol, nanti Karang Taruna Kelurahan mau mengadakan pelatihan Tagana. Itu banyak kadernya dari Karang Taruna yang ikut pelatihan. Banyak kan, dikarenakan kita kalau pelatihan pasti meminta beberapa dari unit. Misalnya waktu itu kan sama ketua unitnya, sok bawa anggotanya 5 untuk ikut pelatihan. Iya. Karena kan kita dilihat dari tempat juga kan. Kita tidak bisa diundang secara umum. Kalau mau di luar lapangan terbuka itu bisa dibuka umum untuk pelatihannya. Iya. Kita kan pelatihannya hanya selingkup Kelurahan Margasuka dan tempatnya pun kan indoor. Iya. Jadi kita meminta ya udah dari setiap unit bawa 5. Dan kadang nggak 5, kadang 3 di bawah itu kebanyakan. Ya. Emang curhatan para ketua unit juga, duh mang sedikit sulit. Kecuali emang kita sudah dekat. Kalau kita gak dekat sama anak-anak, udah. Mereka juga nggak peduli. Iya. Udah gitu. Kalau misalnya si pemimpinnya mundur, bisa-bisa ya kita di Karang Taruna ini ada 10. 1 orang mundur. Mundur KB. Nah, itu. Atau dalam satu kelompok, dalam satu organisasi nih, ada 2 kubu. Bisa aja kan? Iya. Ini ini mah saya mah lebih pro ke si A, ini pro ke si B. Jadi 2 kubu. Itu yang gejala yang sering terjadi di manapun ya. Dimanapun sering terjadi itu. Si A keluar, banyak yang ikut. Kalau ada 2 kubu, ini gak setuju, ini ikut gak setuju, program jalan sama yang sisanya. Jadi bukan hanya di Margasuka ya. Rata-rata seperti itu ya. Untuk sekarang rata-rata seperti itu. Aduh, makanya kalau ngomongin juga harus dijapri masnya. Ayo tuh, yuk telepon. Oke. Ngomongin kader di Kelurahan Margasuka yang sekarang ente pimpin. Ada berapa banyak sih? Kalau di SK itu ada 30.
30 orang 30 orang. ke anggota kader ya kelurahan. Ya, yang di kelurahan. Dan itu pun untuk keaktifannya nggak segitu. Sebentar. Kalau yang disebut kader itu kelurahan, kalau wilayah itu masuk kader kelurahan bukan? Wilayah yang termasuk ke dalam SK Karang Taruna Kelurahan. Oh, itu tadi 30 udah termasuk itu. Iya. 30 orang. 30 orang. Tapi yang aktif di angka 15. Kadang kalau rapat jadi 20, kadang 15. Ya keseringan di 15. Ya emang kesibukan. Iya, betul. Makanya kita Karang Taruna setiap rapat atau pelatihan kalau nggak sore menjelang maghrib lah. Iya. Kalau nggak di malam atau hari libur. Ya bakal menjadi catatan buruk kalau Karang Taruna mengadakan acara di siang hari, di hari kerja, Iya. siang hari. Terus yang datang anak pemudanya banyak. Ngapain itu gitu kan? berarti, Sehari-hari lu ngapain gitu Nah, kan? kok pemuda marga suka banyak, berarti banyak yang gak sekolah, gak kerja, gak kuliah. Makanya kita dilihat, berarti di marga suka emang plus minus. Ini ada kesibukan, dipaksa, emang itu kebutuhan dapur dia. Iya. Ya udah, yang mau, yang bisa, yang siap, yuk gabung ke Karang Taruna. Alhamdulillah banyak yang siap, tapi kita mengambil waktu yang emang sudah pulang sekolah, sudah pulang kerja. Yuk rapat pasti malam. Rapat pasti malam. Iya. Kegiatan kalau gak sore, malam, kalau enggak di hari libur. Iya. Ya berarti kalau dilihat dari sana bisa patut disyukuri bahwa emang di Marga Suka banyak orang-orang yang bekerja, yang sekolah dan yang kuliah. Oke. Kalau dibilang level Karta itu sebetulnya kalau dilihat dari umur itu sebetulnya range-nya itu di berapa tahun sih, Bro? Di Perwal 13 sampai 45 tahun. 45 tahun. 45 itu tahun. masih disebut Karang Taruna Disebut ya? pemuda. Disebut pemuda. Disebut pemuda. Oh. Kita ada Karang Taruna dan warga Karang Taruna. Karang Taruna itu yang masuk, anggota Karang Taruna yang masuk SK. Ada warga Karang Taruna, yaitu orang-orang yang di umur 13 sampai 45 tahun. Walaupun dia tidak masuk Karang Taruna, tapi kita sebut warga Karang Taruna karena umurnya masih masuk. Warga Karang Taruna adalah warga yang tidak punya SK, Ya. tapi dia masuk kategori Karang Taruna. Terus kalau yang dapat SK Karang Taruna. Itu Karang Taruna. Oke. Itu kalau saja misalnya tuh ente bicara data nih di Marga Suka. Udah belum ente rekrut data itu berapa banyak sih sebetulnya pemuda di range itu? Waktu itu kan saya menjadi PPS waktu pemilu ya, jadi PPS. Akhirnya bisa noong kan? Ternyata data dari 13 tahun sampai bukan 13 tahun itu range 17. Di 16. Dikarenakan kan waktu di data itu di 16 yang nanti pas 14 Februari itu 17 tahun. Itu udah masuk datanya bahwa itu sebagai pemilih pemula. Oke. Kita udah data. Ternyata datanya banyak, hampir ribuan. Ribuan loh. Iya. Ribuan. Warga Karang Taruna banyak. Tapi ya dilihat dari persentase waktu kemarin pemilu juga cuman 60-50% pemilih itu yang aktif memilih ke TPS waktu saya jadi yang TPS. Menggunakan haknya hak pilihnya itu di 60% berarti wah emang banyak sih. Nah, kadang ya lihat teman-teman ngapain milih. Gila ya. Pemuda sekarang banyak ahnya ya. Ya bukannya kita istilahnya ngejudge anak muda sekarang bagaimana, tapi paling tidak inilah zamannya ya. Iya, karena ada istilah parenting yang seperti ya membiarkan hal-hal yang emang kurang baik. Dia anak ini dia sering main HP, ya udah biarkan dulu, tapi kita kontrol 3 jam. Emang bisa ke kontrol. Kasih YouTube untuk belajar.
Ya kan jadi faktor kesenangannya di sana. Itu kritis loh sekarang loh. Iya. Artinya mungkin bisa dibilang Karang Taruna nih harus mulai peduli sejak dini berarti. Iya. Jadi waktu itu pernah kita ngadain parenting. Ya ternyata ya sistemnya emang lebih ke komunikasi dengan anak-anak. Jadi jangan berkata jangan memarahin, jangan suaranya keras. Ya kalau didikan VOC kan beda lagi. Main tangan lah, tapi kan mentalnya bertahan. Ya contoh sekarang dimarahin guru, dimarahin guru, sampai ada kasus guru masuk ke HAM ya ke penjara dikarenakan membentak atau mencubit. Mencubit. Ya zaman saya kan digampar, dipukul pakai balok, bukan balok, penggaris yang kayu. Gede. Ya kalau bilang ke orang tua ya dibales ditambah lagi ya. Kalau sekarang kan beda lagi. Ya menurut saya emang itu aja udah beda gitu. Ya beda. apa yang didapat kita pada saat itu dengan anak sekarang itu sangat berbeda. Sangat berbeda. Mereka lebih dimanja kalau menurut saya sih. Lebih manja. Lebih dimanja. Kalau kita kan, saya dapat HP itu di SMA. Baru megang HP. Iya. Di SMA dikarenakan ya emang beda, ada prioritasnya lah. Betul. Kalau di SD SMP enggak. HP baru di SMA. Nah, saya jadi ikut berat juga berpikir tentang perannya Karang Taruna nih untuk Indonesia nih ya. Untuk yang artinya sekarang kita skupnya di kelurahan yang menghadapi ribuan pemuda, sementara negara ini sangat mengandalkan loh terhadap Karang Taruna tentang pemberdayaan, potensi segala macam. Ada nggak peran atau mereka sendiri sebetulnya tahu nggak, bangsa tahu nggak kondisi sekarang kita tuh lagi begini bro? Yang ente rasakan bagaimana? Menurut saya sih tahu sebenarnya. Terus apa upaya mereka dan bagaimana komunikasinya dengan ente gitu? Mungkin ya yang harusnya kita yang meminta komunikasi. Jadi kayak kemarin saya ke DPR banyak ya. Kemarin ke DPR. Ya, ke DPR kemarin. Kan ketua Karang Taruna kita kemarin jadi anggota dewan. Ya, kita sounding ke sana, menagih janji, tolong disampaikan kepada komisi yang emang di bidang sosial. Komisi berapa tuh ya kalau kemarin tuh kalau nggak salah komisi D. Komisi D. Tolong disampaikan ya terkait janji. Terus kita juga kan sekarang lagi di Karang Taruna Kecamatan. Saya juga kan masuk Karang Taruna Kecamatan Nabukan Ciparai. Dan bekerja sama dengan Karang Taruna Kelurahan, kita sedang mengadakan sekolah paket ABC. Sekolah paket. Sekolah paket ABC. Alhamdulillah kemarin udah ada ya beberapa yang udah lulus. Dan kemarin hari Minggu kita ngumpulin untuk anak-anak yang emang siap untuk ujian. Ya, kita juga sedang mengadakan itu untuk emang yuk kita sekolah lagi, yuk kita belajar lagi. Jangan, soalnya kan sekarang kalau kerja juga kan lihatnya ijazah. Iya. Bukan skill. Iya betul. Ijazah. Makanya ya kita setidaknya kita bisa membantu anak-anak yang emang tidak memiliki biaya untuk sekolah atau emang sekolah paket. Kita mengadakan sekolah paket gratis. Tanpa biaya sepeser pun. Makanya mereka pun saya ikut ya. Kemarin kita udah mau ujian, udah ada beberapa yang udah mau daftar juga ke kita. Ya kita juga sedang sounding dengan Karang Taruna Kota Bandung untuk membuat yayasan. Dikarenakan kita masih menempel ke yayasan yang di luar Babakan Ciparai. Karena belum punya yayasan Karang Taruna terkait PKBM. PKBM tuh program penanganan putus sekolah. Ya, jadi ya itu salah satu cara kita untuk anak-anak atau pemuda bisa semangat lagi. Dan itu tadi dibantu oleh apa istilahnya pemerintahan kota. Iya, sekarang kita sedang meminta bantuan untuk ada anggaran untuk PKBM. PKBM tadi. Ya, Karang Taruna. Itu yang salah satunya adalah janji DPR. Ya. Nah, kemarin waktu itu ya udah kita melakukan
misalnya udah janji itu terrealisasi, dari Karang Taruna Kota Bandung ada pemotongan 20% untuk anggaran itu masuk ke PKBM, penanganan putus sekolah, masuk ke sana untuk kegiatan ya penunjang kegiatan PKBM. Karena kan pertama kita tempat itu masih di Kelurahan Cirangrang. Kopo Elok ya di sana ya. Kopo Elok. Karena kan emang memiliki lahan yang luas dan ada tempat yang emang bisa untuk banyak orang. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah dari kelurahan lain, ada dari kabupaten pun ada yang ikut PKBM kita. Oh itu bisa gitu ya. Nah, cuman ya keterbatasan kita belum punya yayasan sendiri. Jadi untuk pengajuan ujian, misalnya orang yang udah lama, udah harusnya ujian, kita kasihkan datanya nanti sama mereka, sama yayasan untuk dicek kembali. Dan kadang ada yang emang gak ke-input. Beda lagi kan kalau emang kita punya yayasan, kita bisa lebih mengenal, oh ini anak didik kita, ini yang udah siap untuk melakukan ujian. Gitu. Terus tadi juga janji wali kota katanya ada tuh. Ya ada. Apa tuh? Namanya itu Prakarsa Bandung Utama. Prakarsa Bandung Utama. Apa Kemarin maksudnya itu itu dia? dijanjikan untuk program kerja, untuk berkegiatan itu untuk LKK. Kalau nggak salah kurang lebih di 200 juta. Setiap lembaga? RW, Karang Taruna, LPM, PKK, LKK aja masuknya. Oke. Udah anggap kalau saja istilahnya nanti wali kota menepati janjinya itu ya. Apa yang mau dilakukan bro, ente sebagai Karang Taruna? Nah, kita itu nanti dilihat dari kamus usulan. Kamus usulan. Jadi kita gak bisa bikin program seenak kita. Oh kita mau pengen ini nggak bisa ya. Nanti ada kamus usulan, kita ambil yang mana. Nanti kita misalnya ada 100 kamus usulan yang harus diambil 50. Kamus usulan itu sumbernya dari mana? Dari kota. Oh dari pemerintahan dari kota. Pemerintahan kota. Ini loh yang menjadi usulan pemerintah. Ya. Ini terus dari situ nanti kita pilih yang sesuai dengan dengan emang kebutuhan kita. Dan ada usulan prioritas yang harus kita pilih. Dari kota. Misal waktu dulu itu Kang Pisman untuk penanganan sampah. Itu prioritas. Iya. Jadi nanti ini untuk Kang Pisman. Ini untuk Karta nih, untuk Karang Taruna. Ya. Untuk Kang Pisman pisahkan sekian. Sisanya masuk ke kamus usulan yang lain. Jadi ada prioritas juga yang memang harus. Dan kalau sekarang ya kemarin emang ada sedikit obrolan dari Karang Taruna yang lain. Kita kan sering ngumpul para ketua Karang Taruna kelurahan. Ada pengurangan juga sana terkait untuk makanan bergizi. Ada pengurangan anggaran untuk dipotong untuk program makan bergizi. Dan ini juga menjadi lampu kuning untuk Prakarsa Bandung Utama itu muncul menurut anak-anak. Wah, kalau ada pemotongan gini mungkin janji wali kota akan sulit. Iya, bebannya tetap aja dari itu lagi ya. Iya, aduh ya. Dan kadang ya kita sering berdiskusi gimana ternyata emang permasalahan di Karang Taruna emang gak beda-beda jauh. Sama di kelurahan lain sama ya. Satu kota Madya Bandung ya. Dan itu kita tahu karena memang suka berkumpul satu kota Madya Bandung ya. Kalau Karang Taruna kan dikarenakan kita ada program PKBM dan itu ketua Karang Taruna itu ditunjuk menjadi wali kelas. Dan kadang 2 jabatan wali kelas dan tutor juga. Jadi kita sering ngumpul di hari Minggu. Kan ada 2 itu online hari Sabtu, Minggunya offline di Kelurahan Cirangrang. Kita sering kumpul di sana ya ngobrol-ngobrol. Gimana nih sana Karang Taruna? Ya gitu-gitu aja. Ya kita paling ngumpul untuk sekarang lebih ke rapat dulu. Tapi kita alhamdulillah kemarin dari kelurahan sudah memberikan beberapa kegiatan untuk kita adakan. Iya. Ini memang ada beberapa kegiatan, salah satunya pelatihan tagana, sosialisasi narkoba dan HIV untuk nanti juga serta ada pemeriksaan.
Tapi untuk sekarang dikarenakan waktu itu pernah kita udah 3 kali sebenarnya. Waktu pertama emang mereka sudah dites, alhamdulillah. Yang kedua mereka gak mau dites, jadi kita hanya sosialisasi aja. Yang ketiga, ya udah emang takutnya mereka gak mau dites, nanti yang datang kita ceknya gula darah sama kolesterol aja itu cukup lah untuk oh oke lah. Emang sekarang juga kan sangat gampangnya mereka mendapatkan obat-obatan itu. Iya bro. Makanya harus disosialisasikan lagi. Alhamdulillah kemarin dari sekitaran sini udah ditangkap lah. Di waktu itu tuh RW 5. Oh ada kejadian. Ada. Untung udah gak lama sih berdirinya. Ada laporan. Ada laporan saya udah ditangkap sana udah. Oke, alhamdulillah ya. Saya kan ya, tapi saya bingung mereka pasti mencari ke tempat lain. Walaupun di kita sudah bersih nih. Mungkin masih pindah ada ke tempat lain. Iya, pindah ke tempat lain. Jadi kendala buat yang lain. Jadi memang perang ya Karang Taruna ya. Sekarang saya jadi gini bro. Kalau saja kita bicara popularitas ya, saya sendiri nih dulu ini tidak sama sekali berkesempatan atau tidak sama sekali berpengalaman di Karang Taruna ya. Karena memang jujur aja saya sendiri berpikir sangat tidak mendengar yang namanya Karang Taruna itu. Tarka itu tidak populer aja gitu. Lebih memilih kelompok atau komunitas lain aja dibanding ini. Apa yang kena? Ya dulu saya emang seperti itu dulu juga sebelum saya masuk ke Karang Taruna. Saya lebih emang ke tongkrongan di luar. Tongkrongan di luar kan gitu kan? Tongkrongan di luar, ya lebih ke tongkrongan di luar. Ya banyak emang pelajaran yang saya dapat. Ya saya bawa ke sini, ke unit, terus bawa ke kelurahan. Pertama emang pemikiran orang-orang bahwa Karang Taruna itu ada pas 17 Agustus saja. Persis. Itu dikarenakan ya emang kurangnya berkomunikasi dengan kewilayahan. Ya kalau kita sering berkomunikasi, saya sekarang kan sering berkomunikasi ke kelurahan. Bu, saya mau minta program dong. Atau mau minta ada kegiatan tapi tolong didukung. Beda kalau kita hanya lewat chat. Bu, saya minta gak enak, saya mah datang langsung. Muncul odenya lewat chat ya. Oke. Bu, saya mau program ini. Oh ya emang silakan nanti dicek dulu usulannya. Ya baik Bu. Ya kalau paling enak sih ngobrol secara langsung dulu. Waktu saya di ini juga saya sering ke rumah Pak RW-nya. Pak, kumaha ya? Aduh, Jar, bingung. Ya kebingungan RW itu kesenangan kita. Ya dulu kan kita bikin bingung RW nih. Bagaimana caranya biar Karang Taruna ada duit nih buat kegiatan. Datang lagi sama anak-anak. Pak, gimana ini? Tapi ya RW-nya juga ikut senang. Oh, berarti saya ini dianggap nih menjadi RW nih. Diajak terus komunikasi, diajak terus berkegiatan. Emang kegiatan itu juga nanti kan jatuhnya untuk ke RW-an juga, untuk kepemudaan RW, bahkan masyarakat di kewilayahan pun ikut. Ya ikut gabung ke acara itu, kegiatan itu. Dan sekarang saya memusingkan kelurahan. Ya saya datang ke kelurahan, Bu, minta program ini. Bu, kita mau mengadain rapat, laporan dulu. Pak, Bu, saya mau silahkan. Setelah rapat, Bu, ini hasilnya. Ya nanti dicek dulu yang mana yang masuk ke dalam kamu sesuai dengan kamu susulan. Oh iya Bu, baik, terima kasih. Datang lagi ya sampai di ACC. Begitu aja aktivitas ya, begitu aja sampai udah dapat program. Alhamdulillah ya, kelurahan senang, kita senang. Walaupun awalnya ya ada pusingnya juga kan. Kita ke sana, kelurahan juga pasti pusing, ini gimana nih untuk anggaran untuk kegiatan ini. Ya, saya juga sangat berterima kasih ke pihak-pihak kelurahan yang memang sudah selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kelurahan. Walaupun ya agak lama, tapi mereka berusaha. Lamanya itu mereka pengajuan. Upaya. Mereka berupaya, kita berupaya. Kita mendorong agar upaya itu
terus didorong ke atas sama mereka. Nah, kalau saja dibandingkan ya, tadi kan kita bicara seputar keanggaran ya, Ya. keuangan. Eh Sejauh mana sebetulnya bandingan kita berupaya pemberdayaan pemuda ini antara usaha swadaya kita dan anggaran, bro? Nah, kan dulu waktu ada PIPPK kita gak ada swadaya. Dan kita pun tidak seperti yang lain. Misalnya meminta untuk per bulan ke perusahaan-perusahaan, kita tidak melakukan itu. Karena itu hak kewilayahan, bukan hak kita. Nah, kita untuk program kita tinggal ke kelurahan, karena kita ada perwalnya di sana, dan kita pun harus ditunjang oleh kelurahan terkait kegiatan kita. Nah, untuk uang kas mungkin kita ada, yaitu dari mungkin kalau ada sisa kegiatan kita masukin uang kas. Dan untuk kita minta ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kelurahan Margasuka, kita tidak melakukan itu. Sebenarnya itu otoritas itu mah wilayah. hak wilayah. Oh. Gitu. Waktu itu kan kita mengadakan bulan bakti Karang Taruna di bulan Oktober. Kita kekurangan anggaran. Kita buat proposal itu kita kasihkan ke wilayah. RW. Ke RW. Pak, saya butuh dana sekian. Ini jadi per RW kita itu 1 juta. Silakan, udah ada RW di sana, cap RW, cap Karang Taruna, cap lurah. Tolong ke perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Sisanya silakan buat uang kas. Yang kita butuhkan hanya sekian gitu. Gitu ya. Karena kan kalau kita emang mengambil di sini, otomatis nanti kewilayahan bingung, aduh pendapatan wilayah, sedangkan pembangunan wilayah itu harus lebih lebih diutamakan pembangunan wilayah itu. Soalnya kan kualitas setiap RW memiliki kualitas yang bagus, otomatis tingkat kelurahan pun pasti kualitasnya bagus. Ikut keangkat. Iya, kayak misalnya orang-orang di setiap kewilayahan itu memiliki karakter, motivasi, dan emang orangnya memiliki kompetensi yang bagus, dan kita tarik ke kelurahan kan ikut bagus. Iya. Padahal kita mengambil potensinya emang di kewilayahan dulu. Naik ke atas pun ikut bagus karena mereka memiliki potensi di bidang masing-masing. Ya kadang kalau jangan menyamaratakan bahwa kalian semua bisa, nggak gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena tapi ya saya minta keterbukaan ya. Ya, kegiatan siap tuh. Loh, saya kurang sanggup. Oke. Kalau nggak sanggup yang lain ya. Jadi emang mereka memiliki karakter-karakter dan memiliki kompetensi masing-masing. Seperti itu. Gila ya, berat juga ternyata ya. Ya, yang tadi ente bilang susah-susah gampang ya, susah-susah gampang. Yang kembali lagi ke dasar, saya sih merasakan yang namanya nilai-nilai kebangsaan anak muda ini perlu juga terus dikontrol gitu artinya. Iya. Karena memang ada yang apa ente mungkin mendengar bahwasannya bisa jadi kita ini wajib militer loh dalam waktu dekat. Ya, gitu dalam waktu dekat. Ya karena memang mungkin presiden kita juga melihatnya bahwa anak muda sekarang kritis masalah kebangsaan dan moral mungkin ya. Setuju ente kalau misalnya nanti satu waktu seperti itu, bro? Dia setuju dilihat dari kondisi situasi. Kalau kan mereka yang melakukan wamil itu keadaan mereka dekat dengan peperangan. Atau sedang berperang kan gitu, seperti Korea, mereka kan berseteru dengan Korea Selatan. Korea Selatan dan Korea Utara mereka berseteru. Kan kalau kita berseterunya dengan siapa? Atau emang udah ada memprediksi bahwa emang 2000 berapa kita akan berseteru? Kalau saya sih nangkapnya berkaitan dengan masalah moral, bro. Disiplin, terus mental, terus persatuan dan kesatuan.
pemahaman tentang itu mungkin ada gradasi ya, gradasi yang akhirnya menurunkan patriotisme kita gitu akhirnya. Dan mungkin pemerintah juga ngelihatnya di situ yang akhirnya dianggap kritis tuh. Kita sendiri, ente sendiri sebagai ketua Karta Kelurahan bicara berkaitan dengan masalah persatuan dan kesatuan pemuda kelurahan itu sangat-sangat Sulit. sangat sulit sekali ya. Ya. Sampai artinya saya melihatnya tidak ada aduh carana naon deui gitu ya. Dan pemerintah kota pun sepertinya sama punya 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 apa ya? Punya shock juga ngelihat ini gimana lagi nyikapin anak muda gitu. Sampai tadi aja ente bercerita ketika adanya program itu ujung-ujungnya kita hanya menunggu waktu dan ini pun sebetulnya menjadi sebuah faktor sepertinya. Ketika kita punya program, ketika punya usulan atau segala macam, ini kan waktu ya. Iya. Sampai akhirnya kita tuh akhirnya menunggu gitu ya, naon deui Iya. nu kudu kurang dilang. Itu faktor kan, Bro? Iya. Kalau kalau dulu mah kita sudah ada menebak bahwa bulan ini kegiatan ini, bulan ini kegiatan dikarenakan adanya Dalam 1 tahun udah dalam 1 firm tahun gitu ya. udah full kegiatan. Tapi untuk menjalankan kegiatan itu misalnya kegiatan di bulan Februari. Itu yang harusnya pertengahan bisa jadi akhir. Kesiapan anak-anak. Dan ini gimana nih? Ini anak-anak bisa gak di tanggal sekian? Aduh Mang, gak bisa tanggal sekian, banyak kesibukan nih. Iya. Kita pundurin lagi asal masih di bulan ini. Karena kan program kita di sana ditulisnya bahwa ini kegiatan di bulan Februari. Sok asal jangan keluar bulan Februari, di akhir aja Mang kita siap. Oh, atur jadwal mereka semua. Emang yang di bawah. Ya, jangan dulu pacaran lah. Gimana? Yuk kita kegiatan dulu. Baru ya untuk waktu hari pun ya emang harus kita rapatkan dulu Barisannya. barisannya. Rapatkan Emang harus wah gimana nih caranya agar mereka bisa ngasih minta izin dulu lah untuk bisa ikut program kita. Ya, mungkin aja banyak kita gak mungkiri bahwa mereka ada kesibukan. Tapi kalau hari Minggu emang hari libur nasional bisa dibilang semuanya hari Minggu libur gitu. Masa gak bisa? Tapi jarang sih pas acara hari Minggu emang yang datangnya sedikit, ya udah gak apa-apa. Kita jalanin aja yang segini gitu. Bro, dedikasi ya. Dedikasi anak muda yang disesuaikan dengan organisasi kita Karang Taruna. Ente pernah nggak melirik komunitas-komunitas lain? Atau anggap aja kita kasarnya kita berdekatan dengan gengs, ya gangster misalnya ya. Ente bisa ngelihat nggak dedikasi? Kenapa berbeda ya? Dedikasi anak-anak gangster itu kalau saya lihat ya, mereka itu lebih pride-nya tuh lebih kuat gitu. Ya. Emang didikan mereka lebih keras. Apa perlu Karang Taruna keras menurut ente? Untuk sekarang sulit. Sulit, Untuk sekarang sulit. Ya, mungkin dari faktor lingkungan sudah berbeda dengan dulu. Gitu. Atau paling tidak kita harus bisa mengamati, meniru dan modifikasi lah paling tidak ya. Terus riset itu bebannya ketua sebagai ketua ente seputar itu ya, mengamati. Ya, ternyata emang bukan organisasi Karang Taruna aja yang sulit mengumpulkan. Ya juga kan tergabung ke organisasi lain ya, organisasi pemuda yang bukan Karang Taruna. Iya. Bisa dibilang ormas. Iya. Emang sulit ya. Ya mengumpulkan anak-anak tuh, walaupun ya emang kecuali kalau sekarang mah kalau ada acara mereka suka ada. Acara kayak apa tuh biasanya tuh yang akhirnya tuh ngundang animo mereka kuat itu. Ya kalau kemarin kan kita mengadakan acara kesenian. Kita mengundang yuk ke Pak RW minta di sini ada jaipong nggak? Kita tampilkan di acara kelurahan. Karena kita bertujuan untuk meningkatkan budaya jaipong, live musik. Kemarin ada dari pihak kecamatan datang waktu itu teh. Jar, iya seueur sana nu kieu. Mun seueur Mang.
sok atuh lombakeun. Iya. Nah, saya juga kan, wah berarti emang ini potensi nih bisa dilombakan. Nanti kalau bisa dilombakan pasti lomba tingkat kota. Sok atuh Mang, gimana? Nanti kita berbicara lagi nanti tingkat kecamatan, nanti sama Karang Taruna kecamatan. Iya. Terkait, yuk kita ngadain potensi-potensi terkait seni budaya banyak nih di Kecamatan Babakan Ciparai. Dan di kecamatan di kelurahan-kelurahan lain pun emang banyak. Ya, tinggal bagaimana Karang Taruna kelurahan untuk melobi ketua Karang Taruna kecamatan untuk mengadakannya itu. Supaya rada gede lagi gitu kan, ya. Karang Taruna kecamatan udah melihat kita mengadakan acara kebudayaan. Silat ada di sana, jaipong ada. Mereka kan tertarik. Otomatis yang lain pun udah ada nih potensi. Kita tunjukkan nih ke kota. Karena kan kalau kita kelurahan pasti yang dilihat oleh kecamatan. Betul. Kalau kecamatan dilihat oleh kota. Betul. Seperti itu. Terus kalau kecamatannya nanti mengadakan, pasti nanti ini yang lihatnya kota nih. Bukan hanya kelurahan-kelurahan aja. Iya. Dan sekarang emang lebih kedepankan itu sosial media. Iya, betul. Jadi kita kegiatan, yuk share sosial media biar semua orang tahu. Acara terbaik untuk mengundang mereka sekarang dikarenakan ya mereka. Kemarin kita di Kopo macet parah, anak muda kumpul itu gara-gara si Eca sama Rizwan datang. Apa perlu karta istilahnya ngayakeun acara siga gitu ya? Kumpul dan budak ngerasa Bandung kita kumpul bro. Ya saya kan lagi ngadain PKBM di Cirangrang waktu hari Minggu tuh kan. Bener kan? Ya, aduh ini. Wah parah men. Macet parah. Berarti ya bisa dilihat bahwa emang harus ada sosok. Kalau bikin acara ya harus ada bintang tamu untuk menarik animo. Iya. Ini kalau di Karang Taruna ya kita harus bisa menjadi sosok. Iya, paling tidak kita dulu yang menjadi sosok ya, profile ya. Sosok di sana. Menarik untuk minimal ketua-ketuanya dulu. Nanti saat ketua Karang Taruna unit menjadi sosok, dia pasti bakal bisa mengajak. Oh enak nih diajak sama ini. Nah, bergabung. Alhamdulillah sekarang yang dulu hanya beberapa RW sekarang udah hampir semua RW. Ada perwakilan dari setiap RW kalau sekarang kecuali RW 1. Oh, RW 1 ya. Dan ini aja kita bareng-bareng ngobrol di sini di Dialog Rukun. Ini sebetulnya prakarsanya warga Karang Taruna ya, yang tadi saya akhirnya dapat pemahaman inisiasi dari warga Karang Taruna yang mana memang kita punya pemikiran perlunya ngeblend dengan zaman untuk selalu menyampaikan informasi dan selalu juga kita akhirnya dapat informasi. Tanggapan ente gimana bro? Dengan ente sekarang ngobrol di sini, artinya kan ada juga istilahnya peran akhirnya kita mempercepat komunikasi kepada pemuda. Gimana menurut ente efisiensinya? Dengan podcast ini ya bagus. Jadi bisa menyampaikan kalau anak-anak muda sekarang kan lebih ke gadget lihatnya. Mereka gadget lihatnya. Dan ini pun udah saya bilang ke kelurahan lain. Saya podcast nih, nanti lihat YouTube-nya. Ya terkait tentang Karang Taruna, peran Karang Taruna. Emang Karang Taruna itu harus sangat berperan di kewilayahan karena setelah itu mereka yang nanti generasi. Ya kalau ada pepatah Arab, pemuda hari ini pemimpin kelak kan gitu. Jadi kita harus mempersiapkan pemudanya dari sekarang. Betul. Nah, pemudanya dari sekarang dipersiapkan ya. Pertama dari mental mereka, cara berkomunikasi mereka ya. Sekarang seorang pemimpin ya emang setidaknya lah bisa berkomunikasi dengan baik terus enak gitu ya dan paling tidak mereka punya semangat aja komunikasi. Satu waktu mungkin bisa jadi bro kita kumpul bareng-bareng tidak hanya berdua berbagai kelurahan kecamatan kita diskusi dalam sebuah podcast kan seru gitu bro. Dan ini akan
akan tentunya bisa ditonton oleh pemuda-pemuda khususnya Iya. Kelurahan kita dan Kodia Bandung gitu, dan kita bisa benar-benar tukar pikiran gitu. Iya, tukar pikiran bakal lebih banyak. Lebih Mereka banyak. Permasalahan-permasalahan mereka atau cara jalan keluarnya pasti ada beragam. Iya, beragam. Dan kita kan dalam rangka mencari terobosan ya. Ya. Mungkin Fajar juga, saya yakin sejak lama pikirannya sebagian banyak itu, aduh, ieu naon deui nya terobosan yang harus bener tuh. Bener. So, Saya suka mikir, saya juga memang ada cita-cita ya, dari sekarang. Saya pingin Karang Taruna pingin mengadakan ambulans. keren. Kemarin bro. baru tapi ini baru diomongkan sama saya tuh kemarin pas rapat. Sebenarnya saya itu punya keinginan, tapi emang sedikit sulit, makanya saya pendam. Abang keinginannya pengen punya ambulan. Soalnya kita kelurahan gak punya ambulan. Keren bro. Terus gimana caranya? Ya, kumaha we caranya, penting kita capable. Ya, punya ambulan yang emang gratis. Terus kita juga siapkan tim ahli, Ya, bro. tim ahli. Kemarin juga sudah ngobrol, ternyata emang ada pelatihan untuk supir. Ini sebelum ini saya kan udah ngobrol-ngobrol. Ini gimana kalau kita kalau nanti mau mengadakan mobil ambulan? Waduh, Mang, nggak sembarang supirnya. Harus ada pelatihan dikarenakan Siap gitu bro, bilang aja pelatihan siap gitu. Soalnya sirine pun berbeda. Nah, kalau lagi urgent, kalau udah gimana beda-beda. Aduh, oh ada pelatihannya. Iya, ada khusus pelatihannya. Ini kalau misalnya ada ambulans, silakan mau pelatihan, nanti saya kasih jalan untuk pelatihan. Oh ya, nanti saya nyari ambulannya dulu. Nah, udah sempat ngobrol gitu. Selain ambulan, apalagi mimpi ente? Untuk kemarin mengadakan hitanan massal. Hitanan massal. Ya, hitanan massal. Nah, itu skupnya kelurahan ya? Skupnya kelurahan. Oke, gas bro. Ikutnya kelurahan kemarin. Udah sedikit ngobrol dengan kelurahan yang emang sudah melakukan itu. Kita bekerja sama Mang dengan yayasan senadi kecamatan. Di kewilayahan masih di Sukahaji. Kita ada yayasan di Sukahaji, dikarenakan ada yayasan ini kita bekerja sama. Loh, kita harus nyari yayasan di mana, di Marga Suka yayasan. Waktu itu ada di RW 3. Oke. Ada yayasan. Tapi saya belum coba sounding ke sana, kalau ngelewat mah udah. Ya mudah-mudahan nanti bisa diajak kerjasama. Dan Karang Taruna Kecamatan juga mau mendukung. Dan sekarang itu kita para ketua Karang Taruna Kelurahan pengen punya yayasan sendiri. Oke. Itu makanya kemarin juga ngobrol, cita-cita aing hayang boga yayasan sorangan. Sok kumaha? Sok ngumpul. Yaudah kita cek dulu apakah di sini. Jadi karena keterbatasan kemarin juga kan Karang Taruna Kota Bandung keterbatasannya dikarenakan di sana sudah ada yayasan. Mereka yayasan PKBM ya kalau kita bilang. Harus ada, cuman ada satu di satu kecamatan. Gak bisa lebih. Kita juga sedang cek kalau nggak yayasan apa yang kita nyari. Kita cek dulu ada yayasan nggak di wilayah Marga Suka. Kalau nggak ada yayasan, kita buat yayasan sendiri. Iya bro, pelajari juga koperasi bro. Wah itu seru bro. Dan saya minta lagi ke ente ini terakhir, kira-kira apa yang mau disampaikan ente buat pemuda lah, pemuda khususnya kelurahan Marga Suka deh. Oke. Apa, bro? Yuk ikut gabung ke kelurahan Marga Suka. Kita butuh orang-orang yang bisa mengembangkan dirinya, yang mau mengembangkan dirinya dan bisa mengembangkan daerahnya. Seperti itu. Iya penting, bro-nya. Penting. Buat bangsa dan negara. Nah, kemajuan daerah ya kemajuan semuanya. Dan masa depan ya ada di pemuda. Oke. Ingat, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Oke. Thank you ya. Ya, nuhun pisan Fajar. Saya terima Dan kasih. Dan satu waktu kita terus ngobrol. Nggak ada salahnya setiap episode mungkin lu ada obrolan lain kita kontak-kontak ya. Dan salam juga buat kader-kader yang lain. Karang Taruna Kelurahan, Kecamatan. Ya, siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Oke, bye.